NATO punya senjata rahasia bernama jet tempur MiG-29 dikirim ke Ukraina. Invasi Ukraina telah melangkah ke babak baru di mana negara-negara sekutu mulai memikirkan cara bagaimana memasok jet tempur mereka sebagai bantuan. Salah satu jet tempur yang digadang-gadang akan dikirimkan ke Ukraina sebagai bala bantuan adalah MiG-29 Fulcrums. Rencana transfer MiG-29 bukanlah wacana baru. Pasalnya NATO memandang bahwa MiG-29 adalah armada yang pas untuk melengkapi pasukan Ukraina hingga akhirnya bisa membombardir Rusia di udara. Dikutip jakbarnews.com dari 1945, sebuah wawancara dengan pilot pesawat tempur Ukraina di Kryvyi Rih mengungkap beberapa hal. Pilot yang disebutkan namanya tersebut mengklarifikasi banyak taktik yang digunakan Angkatan Udara Ukraina untuk tetap hidup dan efektif selama berkonflik dengan Rusia. Menurut pilot tersebut, pada dasarnya Ukraina mendekati perang dengan kehati-hatian dan perhatian yang sangat tinggi. Dengan kehati-hatian tersebut, setiap tindakan di udara diperhitungkan sehingga mampu mengganggu ketenangan dan menciptakan ketidakseimbangan serangan Rusia. Bermodal keefektifan dalam bekerja, Ukraina terus memancing kemarahan Rusia hingga pada suatu titik negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut termakan umpan. Rusia pun melakukan serangan menggunakan 2 unit jet tempur Su-27 Flanker. Rusia yang mampu terhasut menunjukkan satu hal. Rusia mengakui bahwa angkatan udara tidak bisa dianggap remah dan pilot-pilotnya masih hidup serta aktif. Jika sudah memiliki MiG-29, lantas apa yang bisa dilakukan Ukraina? Pilot jet tempur Ukraina yang diwawancarai oleh Nolan Petersen di Kryvyi Rih berpendapat bahwa kemampuan kehati-hatian sangat pas jika dibekali oleh MiG-29. Ukraina nantinya dapat menggunakan MiG-29 Eropa dalam jangka pendek. Meski dalam jangka panjang tentu harus didukung pula dengan jet barat lain seperti F-16. Kecocokan tipikal tentara Ukraina dengan MiG-29 beberapa kali juga disinggung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dengan berapi-api, Zelensky menggemakan permintaan untuk dukungan pesawat tempur tambahan seperti MiG-29. Lantas kenapa sampai sekarang MiG-29 tak kunjung ditransfer ke Ukraina? Kemampuan pilot tempur Ukraina yang mampu dengan mudah mengambil pesawat di Jerman dan menerbangkannya di zona peperangan tentu memberi banyak keyakinan. Namun, rencana pentransferan MiG-29 oleh NATO tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa alasan mengapa MiG-29 tak kunjung diberikan ke Ukraina. Pertama, unit-unit MiG-29 beberapa diantaranya di bawah pembatasan kontrol ekspor. Karena pembatasan ini sulit sekali mentransfer ke negara lain. Kedua, tentang bagaimana cara memindahkan jet tempur ke tangan Ukraina dengan NATO yang juga tengah menghindari salah lepas landas. Ketiga, Rusia bisa mengambil tindakan keras jika NATO ketahuan mengirim MiG-29 ke Ukraina. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat tampaknya telah memfasilitasi transfer suku cadang ke Ukraina sehingga memungkinkan bagian-bagian dari pasukan udara Ukraina bisa dipulihkan dan kembali beroperasi. AS juga mengumumkan mereka akan memasok 8 F-16 ke Bulgaria yang kemudian menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Pergerakan-pergerakan AS dan sekutunya membuat Rusia bukan tanpa kebetulan menyerang fasilitas produksi MiG-29 dengan rudal jelajah. Hal itu dilakukan karena tempat produksi itu akan membantu memperlengkapi kembali, memperbaharui dan memperbaiki MiG-29 yang Ukraina peroleh dari NATO. Keempat, jika MiG-29 benar-benar ditransfer, Rusia menganggap bahwa NATO dan sekutunya telah melakukan intervensi penuh sehingga tidak boleh ada toleransi sama sekali. MiG-29 adalah sebuah permulaan. Jet tempur yang cocok dengan tipikal pasukan Ukraina itu jika berhasil digunakan akan memacu pengiriman yang lebih tangguh lagi. Pilot-pilot Ukraina selanjutnya dapat dilatih dengan jet tempur baru dan jenis senjata baru.